Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meliana Dewi, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Belimbing. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum mengobservasi Ibu Ervina di kelas. Selamat pagi Ibu Ervina. Pagi Bu Meliana. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ya, walaupun cuaca sering hujan, panas ya Bu ya, tetap harus jaga kesehatan Bu ya. Baik Bu, nanti saya rencananya akan membersamai Ibu dan mengobservasi jalannya pembelajaran di kelas. Nah, kenapa kita perlu melakukan percakapan observasi? Harapan saya nanti setelah dilakukan percakapan ini, Ibu dapat mempersiapkan pembelajaran dengan lebih baik. Gitu ya. Bu, kira-kira nanti tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan apa ya Bu ya? Baik, jadi nanti di dalam pembelajaran basis data rencananya yaitu mata basis data ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti, yaitu peserta didik itu terampil dalam menunjukkan perintah DDL, DML, dan DCL dalam basis data. Kemudian peserta didik itu mampu memahami peran dan fungsi perintah DDL, DML, dan DCL dalam pembuatan sistem basis data atau database. Berarti ada dua ya Bu ya. Yang pertama, peserta didik dapat terampil menggunakan perintah DDL, DCL, dan DML. Yang kedua adalah peserta didik memahami peran dan fungsi ya. Nah, kira-kira nanti area pengembangan yang tidak dicapai apa Bu? Baik, untuk mapel rekayasa perangkat lunak untuk basis data ini ada pun mapel untuk ada pengembangan ya. Area pengembangan yang akan saya lakukan adalah area yang pertama adalah area pemahaman atau pengetahuan mereka. Jadi di sini mereka bisa memahami dulu bagaimana sih DDL, DML dalam penggunaan atau perintah basis data ini. Kemudian habis itu keterampilannya. Jadi di sini keterampilan itu dilaksanakan dalam sebuah proyek ya, pembuatan proyek untuk pembuatan tabel pada basis data. Oke, berarti ada dua Bu ya. Ada di pengetahuan dan keterampilan. Nah Bu, berkaitan dengan area pengembangan yang mau dicapai nanti, strategi seperti apa yang Ibu persiapkan? Oke, baik, strateginya saya menggunakan di sini adalah model pembelajarannya adalah gaming ya, gaming. Kemudian di sini saya yang pertama adalah bagaimana menyiapkan siswa, memotivasi siswa untuk melakukan pembelajaran dulu. Nah, kemudian saya melakukan teknik stop ya untuk KSE-nya, kemudian menyampaikan keyakinan kelas kepada mereka. Kemudian tahap intinya adalah saya yang pertama adalah melihat bagaimana kemampuan awal siswa nih dalam pra-asesmen ya. Habis itu dalam kegiatan intinya saya melakukan pembelajaran kelompok di sini. Jadi dengan game ya, pembuatan game. Kemudian saya menayangkan video ya, menayangkan video yang saya buat sendiri untuk mengetahui ya, untuk memberikan pemahaman mereka terhadap mapel ini. Yaitu saya membuat semacam komik digital. Jadi di sini saya harapkan dengan komik ini, dengan komik yang saya buat, saya bisa memberikan pemahaman kepada mereka apa sih perintah DDL, DML, dan DCL dalam pembuatan database atau basis data. Oke, baik Ibu. Ibu sudah menjelaskan strategi seperti apa yang akan Ibu laksanakan nanti di pembelajaran. Nah, kira-kira Bu, kapan ya saya bisa mengunjungi Ibu di pembelajaran di kelas? Hari Senin itu saya ada pembelajaran basis data di kelas 11 RPL 1. Nanti Bu Meliana boleh mengunjungi kelas saya. Oke, baik, berarti rencananya Senin depan ya. Oke, baik Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan percakapan pra-observasi hari ini. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar dan Ibu bisa memberikan pembelajaran yang bermakna. Amin. Ya. Oke, demikian percakapan pra-observasi dari saya terhadap Ibu Ervina. Salam guru penggerak, tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selamat pagi. Pagi. Seperti biasa ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa ya. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai.
hadir semua? Bagus ya. Walaupun hujan tidak menghalangi kita untuk hadir ke sini. Aditya Al-Ghifari, Ajeng, Anggi, Hadir Bu. Apriliana, Hadir Bu. Damaris, Hadir Bu. Despita, Hadir Bu. Sultan, Yana, Hadir Bu. semua hadir ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini ya. Semoga minggu depan tetap bisa seperti ini ya. Kalian tetap bisa pergi ke sekolah dalam keadaan sehat ya. Kemudian jangan lupa sebelum berangkat sekolah niatkan dengan ikhlas ya, bahwa kita itu menerima pengetahuan ya, menerima ilmu. Nah, ini untuk masa depan kita ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang rekayasa praduga. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran nih ya, sebaiknya pernah mendengar yang namanya mindfulness. Oke, mindfulness itu adalah kegiatan berhenti sejenak ya, stop. Kemudian ibu akan melantunkan musik atau relaksasi ya, agar kalian fokus pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke ya. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax, relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Mari napas lebih pelan, pelan, dan dalam. Terima kasih. Gimana perasaannya? Apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan? Tenang. Lebih tenang. Kemudian apa lagi? Setelah mindfulness? Lebih segar. Bagaimana kalau pada saat kalian bernapas, kemudian mengeluarkannya, apa yang terasa? Lebih rileks ya. Oke, karena kalian saat kalian nanti lelah ya kan, tadi sudah belajar matematika kan? Nah, mungkin lelah, capek otaknya, jadi mengadakan mindfulness dulu biar tenang, biar siap untuk menghadapi pembelajaran berikutnya ya. Minggu kemarin kita sudah belajar apa? Basis data. Sudah membuat apa kalian? Membuat tabel. Ada kendala dalam soal dalam membuat ARB? Hah? Ada nggak? Ada sore? Tidak ada. Oke, hari ini ya, ini ERG-nya sudah dibuat nih, ya. Nanti untuk persiapan minggu depan kita kan ada praktek, ya kan? Nah, untuk praktek kita perlu yang namanya command line, ya. Jadi command line itu adalah pembelajaran nanti bahasa query yang kita lakukan, ya, yang kita ambil untuk kita membuat tabel, ya, memodifikasi tabel dan sebagainya, ya.
Nanti hari ini kita pelajari dulu teorinya, minggu depan baru kita praktek ya. Nah hari ini kita akan belajar tentang basis data yaitu DDL, DML, dan DCL ya. Oke sebelumnya, nah ada tuh tujuan pembelajaran kita ini ya. Peserta didik terampil dalam menunjukkan perintah DDL ya, DML, DCL berdasarkan klasifikasi perintah SQL. Kemudian tujuan kedua adalah peserta didik mampu memahami peran dan fungsi perintah DDL, DML, dan DCL dalam sistem basis data. Oke. Nah, pemahaman benar setelah kalian mempelajari bab ini diharapkan kalian itu mampu menghubungkan konsep dengan konteks nyata. Yaitu siswa dapat menghubungkan perintah DDL dengan pembuatan definisi struktur basis data dalam situasi dunia nyata. Yang kedua, kalian mampu menerapkan dalam konteks praktis, yaitu siswa dapat menerapkan perintah DML seperti select, insert, update, dan delete untuk melakukan manipulasi data dalam basis data. Kemudian yang ketiga, diharapkan kalian itu mampu untuk memecahkan masalah ya. Jadi dengan menggunakan pengetahuan DDL, DML, dan DCL, siswa dapat memecahkan masalah yang melibatkan struktur basis data dalam manipulasi data. Nah, ini yang terpenting ya. Ibu mau tanya, sudah buat keyakinan kelas? Sudah. Oke, apa saja keyakinan kelas kita? Apakah hari ini sudah dilakukan? Sudah. Nah, hari ini kita ditemani oleh Bu Mel ya. Oke, ini sebelum kita mulai pembelajaran tadi ya, Ibu mau tanya dulu nih, ada pertanyaan. Apa yang kalian ketahui tentang basis data? Oke, coba. Basis data atau database merupakan kumpulan dari berbagai data yang memiliki bentuk secara simetris dan dapat disimpan secara elektronik. Betul. Ada yang lain? Yang lain? Apa? Nabil? Sama apanya Nabil? Kumpulan data. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Jadi kumpulan data yang saling terorganisasi ya, yang tersimpan di dalam sebuah peralatan elektronik. Jadi sekarang bukan zamannya lagi nih arsip mengarsip dengan kertas ya kan, tidak zamannya lagi. Sekarang sudah ada namanya basis data atau database. Oke, pertanyaan kedua nih. Apa yang kalian ketahui tentang SQL? Nah, kalau orang yang belajar basis data harus tahu nih SQL itu apa. Karena dialah yang sebagai struktur dasar dari pembuatan tabel itu sendiri. Jadi bahasa pemrogramannya SQL. Apa itu? Structured Query Language. Bahasa yang terstruktur. Maka tadi ada DDL, DML, dan DCL. Ya, nanti akan kalian pelajari pada hari ini untuk 3 kelompok formula. Ya, SQL, ada DDL, ada DML, dan ada DCL. Apa itu DDL? Apa itu DML? Dan apa itu DCL? Oke, kita akan pelajari nanti ya. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, sepertinya Ibu harus ada kuisis nih, biar lebih menarik ya. Ibu mulai ya.
kita akan menggunakan post-test sebagai apa? Ibu ingin lihat nih berapa persen. Sekarang 38% ya. Nah, nanti ada yang peningkatan nggak setelah belajar? Gitu ya. Jadi ibu ingin tahu. Oke, ibu buatkan dulu. Ibu ada buat komik. Ya, untuk kita ya. Untuk kalian simak materi apa? Materi yang akan disampaikan. Apa perlu kalau misalnya mau dicatat, catat ya. Silakan ya. Komik ini berjudul Petualangan Digital di Dunia Basis Data. Tokoh pada komik ini adalah Atika, Ori, Ibu Guru, Veronica, dan Santa. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan dasar-dasar data dan perintah-perintah pentingnya dalam DDL, DCL, dan DML. Di papan tulis adalah contoh tabel yang biasanya sudah dihapus. Penggunaan perintah delete akan menghapus data dari tabel. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai perintah DDL, DCL, dan DML dalam basis data. Terima kasih Bu, sekarang kami sudah mengerti. Oke, kira-kira dari materi yang disampaikan di komik nih, apa yang tadi dapat kalian ambil? Kira-kira apa nih? Pengertian DDL Pengertian DDL. Apa itu pengertian DDL? untuk mendefinisikan dan mengolah struktur objek dalam basis data. Oke, ya. Jadi untuk mengolah. Apalagi nih? Ya, perintah insert. Perintah insert itu apa? Nabil? Oke, menambah data baru ke dalam sebuah tabel. Ibu ada permainan. Tapi sebelumnya tolong kalian ini buat 10 kelompok, kan 10 kan? 20 siswa kan? Nah, nanti buat 10 kelompok, nanti berhitung nih 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 ya. Nanti stop tadi sampai 10 stop, habis itu 1, 2, 3 sampai 10 lagi ya. Oke, habis itu 1 dengan 1, 2 dengan 2 dan seterusnya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk belajar ya. Ada masalah? Pahami ya kayak perintah DDL, apa saja perintahnya. Ibu ada 3 perintah nih, DML, DDL, dan DCL ya. Nih, jadi nanti ya ini kerjasama tim 2 orang nih ya. Nanti ibu akan pindahkan slide-nya, kemudian kalian baca kira-kira perintah misalnya insert itu perintah DDL, DML atau DCL. Nanti kalau 3 perintah ini ya, nanti kalian langsung angkat aja kalau dia termasuk DML, habis berarti ya seperti itu ya. Angkat nih, betul? Bisa dipahami? Bisa. Oke, ini kerjasama tim ya. Oke, perintah script DDL, DML atau DCL angkat. Oke,
Nih, kira-kira dari permainan ini apa yang dapat kita simpulkan dalam pelajaran kita? Kerjasama. Dari materi dulu, dari materinya bagaimana ini? Apa yang kita pahami? Ada 3 perintah SQL, ya, ada 3 kelompok nih. Pertama apa? DDL. Habis itu DML. Apa DDL? Data control language. Apa DML? Data manipulation language. Apa DDL? Data distribution. Kira-kira apa nih refleksi untuk ibu nih? Ibunya apa nih? Kekurangan ibu, apa yang ibu harus ibu perbaiki ke depannya? Kira-kira apa pesan untuk ibu nih? Oke, mudah-mudahan ada praktek ya. Jadi ada teori, ada praktek. Minggu depan kita praktek ya. Jadi hari ini ya ibu sampaikan di sini pelajaran kita. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa praktek ya. Tidak ada halangan, kita akan melakukan praktek. Kemudian untuk materi minggu depan ya, silakan pelajari materi hari ini ya. Ada perintah DDL, DML dan DCL ya. Dihafal apa perintah DDL, DML dan DCL, karena nanti kita akan membuat atau mempraktekkan sebuah tabel di dalam basis data ya, dengan menggunakan perintah tadi command line ya. Mengenai pembelajaran ada pertanyaan? Ya ada, bisa paham semuanya? Oke, kita tes minggu depan ya. Cukup. Oke, kita tes minggu depan. Baik, silakan kelasnya ditutup dulu. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap berdiri. Bersalam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meliana Dewi, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Melawi. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan wawancara pasca observasi bersama Ibu Ervina. Dan saya juga ditemani oleh PP saya, Ibu Jekri. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Ervina. Pagi. Apa kabar, Bu Ervina? Alhamdulillah baik. Kemarin saya sudah ini ya, Bu ya, membersamai Ibu saat pembelajaran di kelas. Mungkin Ibu bisa ceritakan Bu gimana perasaan Ibu kemarin selama pembelajaran berlangsung. Nah, baik. Waktu saat Bu Meliana mengobservasi saya, masuk ke kelas saya, menemani saya mengajar selama beberapa jam. Alhamdulillah perasaan saya senang, saya ditemani oleh rekan sejawat. Dan di sini juga Bu Meliana sudah memberikan motivasi juga ya sama saya. Jadi saya merasa senang dengan kehadiran Bu Meliana di kelas saya. Sebelumnya Bu, saya menemani Ibu bukan berarti saya di sini lebih pintar dari Ibu gitu ya. Kita sama-sama sharing dan sama-sama belajar. Oke. Kemarin di wawancara pra-observasi kita ada membicarakan tentang area pengembangan Bu. Masih ingat Bu apa saja areanya yang mau dikembangkan? Oke, jadi area pengembangan yang saya lakukan pada saat pembelajaran di kelas saya itu ada 2. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan siswa. Pengetahuannya terkait materi yang DML, DCL. Iya, ya. Oke. Masih ingat saya Bu materinya. Nah Bu, gimana Bu selama pembelajaran? Apakah area pengembangannya itu bisa dicapai Bu? Baik, seperti yang Bu Meliana terlihat kemarin, saya merasa bahwa pengembangan yang sudah saya lakukan baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan itu sudah terlaksana, walaupun memang belum 110 ya ratingnya ya, belum sesuai harapan karena itu adalah proses daripada pendidikan atau proses dari pembelajaran di kelas ya. Tapi sesuai dengan pengamatan saya itu sudah terlaksana karena pada saat asesmen mereka sudah menunjukkan nilai yang lebih baik. Kan Ibu nyinggung rating nih. Ya, oke. Bilang nggak 10. Yang menurut Ibu kemarin selama pembelajaran ratingnya kira-kira? Ya, hampir karena tidak sempurna ya. Jadi saya beri nilai itu 9. Ya, sesuai dengan pengetahuan yang mereka lakukan, kemudian keterampilan mereka sudah laksanakan.
bisa diceritakan Bu, apa sih Bu yang terjadi selama proses pembelajaran, kok Ibu bisa sampai memberikan rating 9? Oke, baik. Jadi proses pembelajaran yang saya lakukan adalah di sini saya membuat media pembelajaran. Yang pertama adalah menggunakan komik digital yang saya buat dari suatu aplikasi ya. Kemudian di sini saya menceritakan bagaimana siswa itu melakukan pertanyaan-pertanyaan, jadi memberikan pendidikan ya, memberikan bagaimana sih DDL, DML, DCL dalam pembuatan basis data. Kemudian setelah itu saya melakukan asesmen awal dengan menggunakan kuisis ya, jadi saya harap itu bisa interaktif ya antara saya dan siswa ya. Kemudian saya buatkan suatu game atau permainan di dalam kelas sehingga keterampilan siswa dan pengetahuan siswa itu memang tereksplor ya, jadi mereka lebih paham tentang pelajaran yang saya berikan. Nah, kemarin juga saya sudah lihat sih Bu, saya lihat anak-anak memang jadinya aktif karena pakai kuisis ya. Nah Bu, kemarin kan saya ingat di awal itu Ibu ada memberikan pretest ya, tapi di akhir tidak diberikan ostes. Nah itu maksudnya apa Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Baik Bu Mirana, kan kemarin durasinya itu kan kita teori dulu ya. Jadi kenapa saya tidak memberikan tes di akhir? Karena apa? Karena setelah teori mereka tuh langsung praktek, jadi keterampilannya di situ diuji ya. Dan dari kemarin itu bahasa query-nya tentang basis data, kemudian prakteknya itu dilaksanakan di lab, kemudian setelah itu mereka lalu melakukan asesmen seperti itu. Jadi tidak maksudnya tidak dalam satu pembelajaran seperti itu. Berarti hasilnya Di hasil akhir tes posnya ya, tidak nampak, ya. Belum nampak itu Bu ya. Iya. Oke Bu, kemarin selama pembelajaran di kelas apakah ada hambatan Bu? Hambatan tentu ada ya, kan Bu Mariana lihat sendiri. Jadi mereka itu tidak dengan readiness-nya, ada yang tidak siap juga dalam kuota ya, kuota internet. Kemudian juga terkendala kemarin itu wifi kita ya kan. Nah, jadi masalah teknis itu biasa, tapi di sini saya memikirkan bagaimana sih kalau misalnya siswa itu tidak punya kuota, berarti saya harus siapkan dia dalam bentuk kertas. Dan Bu Mariana sudah lihat tadi kemarin saya sudah siapkan, jadi anak-anak yang tidak punya kuota dia bisa mengisinya asesmen awal itu dengan kertas begitu. Jadi bagaimana sih kita sebagai seorang guru gitu kan, caranya kalau tidak ada ini gitu. Jadi begitu. Dan ada berjalan dan B Ya, ya. gitu. Nah Bu, cara pembelajaran Ibu lakukan itu kan pakai game, itu sebenarnya pertama kali atau sudah pernah Bu dikasih pembelajaran seperti itu? Sebenarnya pertama itu dari tahun kemarin saya sudah buat game itu tentang gamenya ditempel di kertas gitu ya, ditempel di dinding. Itu mereka menunjukkan apakah itu DDL, DML dan DCL. Nah ini ada yang kedua, tapi saya modifikasi, jadi saya ubah tapi tetap menggunakan game gitu ya, tapi dengan cara yang berbeda. Apakah ada bedanya Bu respon anak ketika hanya menggunakan tempelan yang kertas saja ya tahun sebelumnya dengan tahun ini yang pakai game? Apakah ada beda hasilnya? Oke, jadi saya nampak perbedaan. Jadi di tahun ini itu siswa kalau dulu kan mereka tuh ini ditempel DDL, DML, DCL. Kemudian saya menyebutkan insert misalnya kan itu dalam DDL atau DML. Jadi anak-anak tuh berkerumun di situ ya, masuk ke situ misalnya ke samping yang kertas saya tempel. Tapi sekarang saya buat dia lebih ke kelompok. Nah, jadi pembelajarannya itu di kelompok itu, jadi lebih aktifnya di kelompok. Jadi nampak mereka itu pemahamannya lebih mendalam daripada yang tahun kemarin. Jadi saya modifikasi aja sebenarnya. Gitu. Nah menurut pengamatan saya kemarin kan Bu, ternyata dalam kelompok itu masih ada anak yang kurang berpartisipasi gitu kan. Menurut Ibu langkah ke depannya gitu, gimana caranya mengaktifkan siswa-siswa yang mungkin partisipasinya masih kurang gitu di kelompok? Jadi tindak lanjut yang saya lakukan ya untuk mengatasi kendala ini, tentunya saya tuh punya rencana. Jadi selain kelompok, saya juga membuat semacam quiz juga untuk pribadi gitu ya. Jadi anak-anak tuh lebih memahami gitu, seperti itu. Untuk kedepannya itu ya rencana saya seperti itu. Jadi untuk perbaikan ya kan. Berarti setelah aktivitas kelompok ada lagi aktivitas individunya. Nah Bu, misalnya nih Bu, misalnya nanti setelah proses ternyata hasilnya itu tidak sesuai ekspektasi. Kira-kira apa sih yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Kalau masalah itu tidak sesuai dengan ekspektasi, jadi saya tentunya mencoba inovasi baru lagi ya kan. Bagaimana sih memikirkan cara
Tapi nanti saya itu ada rencana seperti ini Bu Rena. Jadi saya buatkan seperti dinding pembelajaran. Jadi query-query itu mereka tulis, kemudian mereka hafalkan setiap hari. Jadi mereka akan terbiasa dengan query-query seperti itu. Nah, jadi pada saat praktek mereka lebih terbiasa, tidak seperti sekarang misalnya kan query Bu, insert itu apa, untuk membuat apa. Jadi karena kan mereka lupa tuh pada saat. Jadi nanti saya tempel di dinding ya, mereka buat kemudian tempel di dinding, kemudian seperti dinding kata lah, seperti itu. Jadi mereka bisa lihat seperti itu setiap hari. Mungkin dengan seperti itu saya harap mereka bisa hafal gitu ya dengan query dalam membuat basis data. Jadi terbiasa Bu ya. Ya. Oke, dinding kata bagus. Biasanya baru ini. Kalau biasanya kan orang mading ya. Sekarang ini ada dinding kata. Berarti Ibu menempelkan kata-kata itu dengan harapan anak-anak jadi terbiasa ya, dengan dengan query, sehingga harapannya lebih memahami. Oke Bu, dari paparan itu terlihat sih Bu ya, kalau ternyata proses Ibu mengutamakan sekali proses yang terjadi pada anak-anak dibandingkan hanya hasil akhir. Saya setuju sih Bu, kita sebagai guru kan nilai memang penting gitu kan, apa-apa memang ada nilainya, tapi proses itu jauh lebih penting. Jadi anak-anak belajar itu bukan hanya sekedar menerima ilmu, tapi dia memaknai segala proses yang terjadi selama dia bersekolah gitu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan di lain waktu kita punya waktu Ibu dan saya diberikan kesempatan untuk mengobservasi kembali pembelajaran Ibu. Terima kasih Bu ya. Terima kasih juga Ibu Jevin sudah menemani kami hari ini. Demikian wawancara pasca observasi saya bersama Ibu Ervina. Salam guru penggerak, tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan.